teman-teman, makasih udah klik video ini. So di video kali ini aku pengen bahas tentang gimana cara berhasil diet turunin berat badan sampai puluhan kilo. By the way, aku tuh mantan 75 kilo dan aku pernah berhasil nurunin berat badan ke 52 kilogram. Itu benar-benar adalah suatu pencapaian yang luar biasa bagi aku gitu ya. Karena untuk menurunkan berat badan itu adalah hal yang menurutku sulit banget dan aku pengen membantu kalian agar kalian bisa berhasil buat nurunin berat badan ke berat badan yang kalian impikan. Aku pribadi di sini sekarang juga masih diet dan aku juga sering membagikan sharing-sharing tentang diet di YouTube aku. Kalian bisa cek di playlist perjalanan dietku. So di video kali ini aku pengen bahas tentang 4 poin yang bisa bikin diet kalian itu berhasil. Berhasil di sini kalian bisa nurunin sesuai dengan yang kalian impikan gitu. Dan aku sendiri itu 75 kilo ke 52 kilo itu aku total udah bisa nurunin sekitar 23 kilo lebih, enggak 23 kilo pas. Jadi itu adalah suatu penurunan berat badan yang lumayan banyak menurutku ya, atau mungkin ada yang lebih dari itu gitu. So aku bakal langsung aja kasih tahu ke kalian 4 poin ini yang bakalan bikin diet kalian bakalan berhasil. Poin yang pertama yaitu adalah mengatur pola makan. Di sini kalian harus tahu dulu mana sih makanan yang dia itu cepet turunin berat badan dan mana sih makanan yang dia itu menghambat penurunan berat badan. Di sini aku bakalan ngasih tahu ke kalian, aku nggak akan spesifik ngasih makanannya itu apa, tapi kalian bisa belajar lagi gitu karena biar lebih jelas. Jadi makanan yang aku konsumsi ketika aku berhasil nurunin berat badan dari 75 kilo sampai ke 52 kilo itu adalah aku dominan mengonsumsi protein hewani gitu. Protein sendiri ada dua, ada protein hewani, ada protein nabati. Nah, kalau aku dominan mengonsumsi protein hewani. Kenapa? Karena protein hewani itu lebih tinggi kandungan proteinnya dibandingkan karbohidratnya. Kalau nabati itu kandungan karbohidratnya masih agak lebih tinggi dan gulanya juga masih agak lebih tinggi. Kenapa sih kita mengurangi yang namanya karbohidrat? Karena karbohidrat itu basically-nya dia itu ada kandungan gulanya, dimana gula itu bisa menghambat penurunan berat badan di tubuh kita. Kenapa? Karena gula itu bisa menimbulkan cadangan energi di tubuh kita. Ketika tubuh kita mengonsumsi gula, apalagi dengan jangkauan yang berlebihan, itu akan membuat efek tubuh kita itu menyimpan cadangan energi berupa bentuknya itu bisa menjadi lemak. Jadi bener-bener banyak banget expert diet di luar sana yang mereka itu sangat menyarankan kalau diet kurangin manis, kalau diet kurangin karbohidrat, karena emang gula itu benar-benar sangat berpengaruh banget dalam proses pembentukan lemak dan proses penurunan berat badan. Ketika kamu mengonsumsi gula dengan cakupan yang banyak, itu akan susah kamu nurunin berat badan. Tapi ketika sebaliknya, ketika kamu mengcutting, apalagi tidak mengonsumsi sama sekali gula yang jahat, itu penurunan berat badan kamu bakalan lebih cepet, cenderung lebih cepet gitu daripada kamu konsumsi banget gula gitu. Jadi bener-bener di sini di pola makan aku menghindari yang namanya gula dengan cara aku tidak mengonsumsi karbohidrat yang simplex. Karbohidrat simplex itu seperti apa? Karbohidrat simplex itu adalah makanan-makanan olahan, junk food, seperti pizza, donat, fried chicken, pokoknya makanan-makanan yang kurang healthy gitu. Tapi kalau misalkan lawan dari karbohidrat simplex itu adalah karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat kompleks itu apa? Karbohidrat kompleks itu adalah makanan-makanan yang lebih sehat. Karbohidrat yang lebih sehat dari sayur, buah, kacang-kacangan, serat, dan lain-lain. Itu adalah karbohidrat yang aku konsumsi selama diet. Jadi poinnya, pola makan aku yang pertama, aku dominasi ya mengonsumsi protein hewani. Yang kedua, untuk temennya, biar gak jomblo-jomblo banget, aku konsumsi karbohidrat yang kompleks. Yang ketiga, jangan lupa untuk minum air putih yang cukup. Yang keempat, jangan lupa juga untuk mengatur kapasitas atau
volumenya atau banyak sedikitnya gitu. Karena kembali lagi, diet itu kita pola makannya juga harus kalori defisit. Kalori defisit itu gimana? Jadi kita harus memangkas kalori yang harian kita ke kalori yang lebih rendah kayak gitu. Aku sendiri biasanya paling maksimal itu 1000 kalori. Dimana kita tahu kalori kebutuhan kita, kalian bisa cek di Google ada atau enggak di aplikasi Fat Secret kayak gitu. Nah terus kita juga harus mengukur kapasitasnya. Jadi kalau misalkan kalian pengen nasi, sebenarnya nasi is okay aja sih sebenarnya. Tapi akan lebih baik kalau kalian pakai nasi shirataki. Cuman nasi shirataki itu mahal sekali gitu ya. Aku juga tidak mampu untuk beli nasi shirataki. Sebenarnya aku pernah beli, cuman kalau kayaknya jangka panjang itu agak mahal gitu ya. Beli terus-terusan nasi shirataki gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen nasi, sebenarnya boleh aja, cuman kembali lagi ke kapasitasnya, volumenya, banyaknya, itu harus dipertimbangkan, harus lebih bijak gitu. Lanjut ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah booster dengan minuman. Di sini minuman yang pertama yang paling aku utamakan adalah air putih tentunya. Tapi jujur sebenarnya aku tuh kayaknya kurang minum air putih sih menurutku ya. Tapi aku selalu mengusahakan aku minum air putih gitu. Minimal itu 8 gelas. Kita dipatok minimal minum air putih 8 gelas. Tapi sebenarnya tiap tubuh manusia itu punya kebutuhan air putih yang beda-beda. Kalau misalkan di berat badan aku yang 60-an, sebenarnya kebutuhan air putih aku itu di 3 liter per hari. Kalau misalkan kalian berat badannya berapa, tingginya berapa, itu kayak beda-beda sendiri gitu guys kebutuhan air putihnya. Kalian bisa searching di Google agar lebih tahu dan lebih pinter gitu ya. Terus aku itu selain minum air putih, aku suka banget setiap pagi itu minum kopi. Karena basicnya aku tuh kurang suka sayur. Setiap hari, aku dalam setiap hari mengonsumsi sayur itu bukan suatu kebutuhanku banget. Jadi aku nggak setiap hari mengonsumsi sayur. Jadi dengan cara aku bisa melancarkan pencernaan aku itu mengonsumsi kopi gitu. Solusinya, kenapa? Karena kopi benar-benar bikin pencernaan aku menjadi sangat lancar gitu, sangat lancar. Habis minum kopi sudah pasti, sudah wajib kita akan ke kamar mandi gitu. Dan kopi yang aku konsumsi ini bukan kopi kekinian yang manis. So, itu bukan kopi yang kayak gitu. Kopi yang aku konsumsi itu tuh adalah kopi yang tanpa gula, tanpa creamer, tanpa susu. Jadi ini adalah kopi Nescafe Classic. Itu adalah kopi favorit aku banget gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada kopi Nescafe Classic, biasanya aku pakai kopi gajah. Biasanya kalau yang ada di rumah biasanya kopi gajah gitu. Kalau Nescafe Classicnya habis gitu. Jadi aku sukanya Nescafe Classic. Tiap pagi, everyday aku selalu minum kopi. Dan kopi juga bagus buat diet. Kenapa? Karena kopi bisa memacu detak jantung kita tuh berdetak lebih kencang. Ketika detak jantung kita berdetak lebih kencang, itu tuh ibaratnya kayak orang yang lagi olahraga. Kalau misalkan orang lagi olahraga, itu kalorinya itu bakalan terbakar lebih banyak gitu dibandingkan detak jantung kita biasa-biasa aja. Karena pada detak jantung kita yang berdetak lebih kencang itu, tubuh kita tuh kayak lagi bergerak gitu, lagi beroperasi gitu. Jadi ketika kita mengonsumsi kopi dan detak jantung kita tuh kayak lebih aktif gitu, itu bakalan membakar kalori lebih banyak. Dan juga kopi itu bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Dan yang aku rasain juga ketika aku minum kopi, aku ngerasa aku bisa nahan nafsu makan sampai jam 1, bahkan sampai jam 2 siang. Jadi aku nggak gampang lapar gitu kalau misalkan aku minum kopi, diawali dengan minum kopi. Aku pribadi nggak punya penyakit kayak lambung dan lain-lain atau mah dan lain-lain. Jadi aku nggak apa-apa banget ketika aku pagi-pagi belum makan apapun aku langsung minum kopi. Tapi kalau misalkan kalian kayak, Kak aku punya penyakit lambung, Kak aku punya penyakit ini itu yang nggak membolehkan kalian minum kopi sebelum makan, itu kalian harus riset lagi gitu, harus cari tahu lagi gitu. Karena aku nggak mau menyesatkan penonton aku gitu. Karena ini tuh kan berdasarkan dengan tubuhku. Kadang tubuh kita itu beda-beda gitu responnya. Nah kalau aku sendiri
di pagi hari doang minum kopi doang, kopi pahit pula, itu tuh nggak apa-apa banget di badanku gitu. Mungkin kalau di badan kalian beda, karena kita punya badan yang beda-beda gitu guys. Jadi sesuaikanlah gitu ya. Lanjut ke poin yang ketiga. Yang ketiga adalah bergerak. Oke, bergerak itu gimana? Bergerak itu tidak jauh-jauh dari menggerakkan tubuh kita gitu ya. Aku di sini nggak nyuruh kalian olahraga karena aku pribadi nggak suka olahraga. Aku lebih suka jalan kaki, entah itu jalan kaki 15 menit, entah itu jalan kaki 20 menit, entah itu jalan kaki 30 menit, atau bahkan jalan kaki berjam-jam. Itu adalah kegiatan aktivitas tubuh aku yang bergerak gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya effort atau upaya yang lebih daripada itu tuh lebih bagus guys. Lebih bagus karena nanti kalian dengan upaya seperti itu, berat badan kalian bakalan cepet turunnya, dan badan kalian bakalan cepet mengecilnya gitu. Jadi bergerak itu juga menentukan keberhasilan diet kita gitu. Kalau misalkan kita cuma mageran doang, itu juga bakalan ngefek banget di tubuh kita gitu. Aku waktu 2021 lalu itu full jarang bergerak, aku jarang keluar rumah, aku rebahan, dan pandemi lah ya. Pas pandemi itu aku bener-bener mendedikasikan tubuh aku tuh untuk rebahan, mager-mageran, dan alhasil apa? Boom, aku naik 75. Dari yang asalnya berat badan aku masih 60-an pada saat itu, aku langsung naik 75 tanpa babi bebo. Bahkan aku pernah menyentuh ke 78 waktu itu. Jadi bener-bener bergerak itu sengaruh itu ke timbangan kita, ke kestabilan berat badan kita. Jadi kita harus bergerak. Even kalau misalkan kita nggak bergerak, minimal kita berpikir lah. Karena aku pernah baca di Google, kalau misalkan berpikir itu juga bisa membakar kalori gitu ya. Dan aku pikir kalau misalkan kalian nggak bergerak, coba untuk berpikir. Sebenarnya kalau misalkan kalian berpikir, kalian harusnya bergerak gitu ya. Gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, karena bener-bener ketika aku mulai ketika aku mulai membangkitkan habit atau membangun habit untuk bergerak, entah itu jalan kaki, entah itu bersihin kamar, entah itu nyuci piring, entah itu nyapu, ngepel, kayak gitu, aku ngerasa banget kalau tubuh aku tuh kayak lebih stabil, bahkan kayak susah gemuk gitu. Jadi berat badanku tuh kayak, walaupun aku makan nasi banyak gitu, tapi walaupun kayak gitu, berat badanku tuh kayak masih stuck di angka segitu-segitu aja, nggak naik nggak turun ketika aku masih melibatkan aktivitas bergerak gitu. Dan kalau kalian pernah lihat artis-artis gitu, contohnya kita lihat ya, kita lihat Fuji. Kalian tahu Fuji ya? Pasti aku tahu kalian tahu Fuji. Dia itu badannya kecil banget kan, dan makannya tuh banyak banget. Kenapa dia bisa makannya banyak banget tapi badannya masih kecil? Karena dia itu aktivitasnya banyak guys. Aktivitas si Fuji tuh banyak. Dia banyak aktivitas, maka banyak pergerakan di dalam tubuhnya yang membuat kalori yang dia udah makan itu terbakar gitu. Jadi perbanyaklah bergerak untuk agar kalian itu terhindar yang namanya dari obesitas dan juga terhindar dari stres gitu ya. Karena jujur ketika badan kita diajak untuk bergerak, latihan fisik atau olahraga dan lain-lain, itu si otak kita tuh akan lebih fresh, akan lebih hilang gitu, yang namanya dijauhin dari stres, depresi dan lain-lain. Jadi saran aku bener-bener kayak bergerak ini sangat rekomendasi banget buat kalian, bukan cuma diet tapi buat kesehatan mental kalian. So lanjut ke poin 4. Poin 4 adalah konsisten. Biasanya konsisten ini tuh orang lain itu bahas di poin 1, tapi kenapa aku bahas di poin terakhir ini? Karena konsisten ini sebenarnya akan berjalan ketika kita sudah menerapkan yang 3 yang aku sebutin. Ketika kita udah mulai terbiasa dengan pola makan kita, ketika kita sudah mulai terbiasa dengan apa yang kita minum, ketika kita mulai terbiasa dengan habit yang kita bangun, kayak contohnya aku bilang bergerak, jalan kaki dan lain-lain, itu konsisten itu akan mengikuti gitu. Entah kenapa ketika aku duluankan konsisten, bahkan itu susah banget untuk aku lakuin ketika aku menduluankan konsistennya gitu. Jadi
aku harus konsisten ngejurnal, misalkan aku harus konsisten bikin habit tracker, aku harus konsisten bikin mood tracker. Ketika aku menyampaikan itu malah nggak konsisten jadinya gitu. Jadi aku tidak menduluankan konsisten di mindset aku. Entah kenapa aku orangnya gitu guys. Jadi aku tuh orangnya sangat intuitif sekali gitu ya. Jadi mungkin ini yang bikin aku menaruh konsisten di paling belakang poinnya. Dan ketika aku sudah menerapkan tiga yang aku sebutin di atas, pola makan, minuman, terus juga aktivitas tubuh, itu akan konsisten dengan sendirinya di poin keempat. Dan ini harus kita jaga konsisten ini, karena kadang sifat labil kita itu bakalan tergoyah-goyah gitu. Contohnya aku gitu. Contohnya aku, kenapa aku bilang contohnya aku? Karena aku tuh udah 3 kali gagal sukses dalam menurunkan berat badan gitu. Jadi aku pernah di berat badan 75, aku udah berhasil nih sampai 57 nih ceritanya. Tapi di tahun waktu itu 2021, aku naik melambung tinggi lagi jadi 75. Bayangin, dari aku udah 57, aku naik ke 75, terus aku udah turunin ke 65 misalkan, aku naik lagi ke 70 lagi. Jadi aku tuh banyak gagal sukses. Artinya di situ ada ketidakkonsistenan yang aku alami gitu, yang aku jalani. Jadi poin keempat ini penting agar kita menjaga tubuh kita tetap seperti ideal, seperti tidak naik lah gitu ya. Jadi kayak gitu guys, 4 poin yang bisa bikin kalian berhasil menurunin berat badan. So ini udah azan asar, so bye bye.